Jadi sudah 5 hari kita memiliki pemimpin baru dan menteri-menteri baru, mungkin juga dirjen-dirjen baru, irjen-irjen baru, irwasda baru. Soalnya biasanya gitu, begitu menteri ganti itu jajaran ke bawahnya dirjen dan ke bawahnya masih ganti, mengikuti selera dan titipan. Gitu. Adakah perubahan sudah 5 hari ini? Ekonomi menggeliat atau sembako turun atau gimana gitu? Kalau menurut saya sih tidak. Tidak ada perubahan sama sekali untuk pemimpin baru, presiden baru ini sudah dilantik. Jadi ya masih seperti ini. Ini memang di mana-mana terjadi pembicaraan mengenai menteri-menteri dari pemerintahan baru ini. Jadi jumlah total menteri dan pejabat setingkat menteri itu sekarang ada 109 kalau nggak salah, dan 18 diantaranya adalah barang lama. Jadi orang dari pemerintahan yang lama. Kalau bahasanya pengamat politik, pakar-pakar politik yang berseberangan dengan pemerintahan mah itu namanya Allahu Akbar, barang bekas. Barang second bukan bekas, ya sama aja. Barang second yang jadi barang yang dipakai lagi, barang second gitu. Itu ada 18. Ya lumayan lama sih, lumayan banyak sih kalau dibanding dengan pemerintahan sebelumnya. Ketika presiden baru semuanya ganti. Ya kita nggak tahu lah, apakah menteri-menteri baru itu nanti juga bisa membawa ke benar-benar ke arah yang lebih baik juga, kita juga nggak tahu. Ya mudah-mudahan. Dan ini porsi dari menteri-menteri dari partai ini memang tetap aja lebih banyak. Tapi ya mungkin itu resiko dari sistem pemerintahan presidensial yang tidak jelas. Jadi ya kalau ini yang saya tahu, dengan koalisi parlemen yang banyak, gemuk gitu, ini kayak sistem parlementer gitu. Jadi bagi-bagi kursi. Tapi ya nggak tahu lah, saya bukan pengamat pemerintahan atau pakar politik. Yang jelas ada
3 menteri yang belum apa-apa sudah, termasuk ada 4 menteri yang belum apa-apa sudah agak sedikit blunder. Ya bukan blunder sih, banyak gitu, jadi bukan sedikit, banyak gitu. Banyak itu bukan jumlah tapi nilai gitu, jadi nilainya besar. Yang satu adalah menteri dari PAN. Menteri apa itu saya juga nggak begitu ini, tapi dia memakai surat dan kop menteri kementerian membagikan undangan apalah itu untuk pertemuan di daerahnya, di dapilnya gitu. Itu jadi informasi yang beredar seperti itu. Dari Partai Amanat Nasional. Sementara kenapa itu jadi masalah? Jadi itu untuk acara pribadi dia mengundang itu, tapi pakai kop dan surat kementerian. Sementara di daerahnya itu kalau nggak salah Serang, istrinya lagi mencalonkan jadi wali kota atau wakil wali kota, Mbak, gitu ini. Ya maaf kalau salah, saya juga cuman dengar berita yang lagi viral aja gitu. Itu satu. Yang kedua adalah Kakak Pigai, gitu, mantan komisioner Komnas HAM. Jadi beliau bilang kepemimpinannya itu di Kementerian HAM baru lah, kementerian baru, dia Menteri HAM. Dia bilang anggaran dari HAM itu kecil sekali, terus dia mengajukan 20 triliun untuk kementeriannya. Wah, banyak sekali. Sementara beberapa kementerian itu kayak koperasi aja lah. Kementerian Koperasi itu yang sebenarnya berhubungan langsung dengan apa ya, nadi perekonomian, UMKM, pedagang kecil gitu. Itu anggaran kementeriannya cuman 500 miliar. Itu nggak salah. Ini Kakak Pigai yang Menteri HAM baru ini mau mengajukan 20 triliun. Wah, banyak amat ya, 20 triliun itu duitnya segimana ya. Itu kedua. Terus ketiga, saya juga nggak begitu jelas karena saya itu jarang lihat berita gitu. Jadi saya kalau buka YouTube itu biasanya ya saya nonton konten-konten ringan dan menghibur gitu, seperti mancing ya, termasuk nge-vlog perjalanan seperti ini gitu. Itu tuh Menko Hukum, HAM, dan pemasyarakatan yang berhubungan dengan imigrasi dan pemasyarakatan. Itu nggak tahu apalah, pokoknya katanya mau blunder tentang HAM gitu. Terus selanjutnya ada Menteri Muda, anak mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang foto selfie menunjukkan bahwa ini kantor saya.
Jadi aduh heran ini. Jadi menteri-menteri ini belum punya kantor. Sementara dikomplain ketika foto itu, selfie itu, pada itu tuh kantornya BRIN gitu kalau nggak salah. Oh ya gitu Pak, lucu. Tapi setelah itu dia klarifikasi bahwa kantornya itu menempati kantor Kementerian Maritim dan apalah gitu, yang kementerian tadinya dipimpin oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan.